Salam saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam program pengajaran iman Kristen. Pada hari ini, saya ingin sharingkan satu bagian firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu manusia baru. Saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau kita memahami apa yang dikatakan oleh Paulus ini kepada jemaat di Efesus, maka kita bisa mendefinisikan yang dimaksud dengan manusia baru itu adalah bukan hanya di dalam pandangan tentang perbuatan-perbuatan semata. Tetapi Paulus melihat yang disebut dengan manusia baru itu adalah termasuk perasaan-perasaan, termasuk dengan perspektif kita, termasuk tujuan hidup kita, termasuk motivasi-motivasi hidup kita, termasuk segala perbuatan-perbuatan kita. Maka itulah yang disebut dengan manusia baru. Kalau kita melihat bagaimana Paulus memberitahukan hal terpenting tentang manusia baru ini, maka Paulus mengatakan, hal ini kutegaskan kepadamu. Artinya apa? Bahwa manusia baru dengan manusia lama sudah terpisah begitu jauh. Tidak ada lagi hubungan antara manusia lama dengan manusia baru. Kalau kita memahami perbedaan ini, bahwa tidak ada lagi hubungan antara manusia lama manusia baru, tetapi sering sekali kita dapati di dalam realita kehidupan kita, bahwa kehidupan kita setelah menikmati anugerah di dalam penebusan Kristus, kita masih membawa kehidupan kita, yaitu manusia lama kita. Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang masih berdosa, pikiran-pikiran yang masih berdosa. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan ini, maka saya katakan memang kita ada di dalam masa transisi. Ada 3 masa yang saat ini sedang kita lalui. Bahwa masa lalu kita adalah masa di mana kita disebut manusia lama, yaitu kita hamba dosa. Tetapi setelah ditebus oleh Kristus, yaitu masa kini, ini yang disebut masa transisi. Sedangkan masa depan kita adalah sebuah masa di mana kita telah menikmati kesempurnaan. Di dalam masa-masa transisi inilah, di sini kita berjuang untuk menanggalkan manusia lama, agar kita bisa menikmati manusia baru seutuhnya di masa depan. Untuk bisa mencapai hal ini, maka Paulus mencoba memberikan kita 3 hal penting bagaimana kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau, yaitu menuju kepada manusia baru. Maka ada 3 kata penting yang dikatakan oleh Paulus kepada kita. Saya mau membacakan bagian firman Tuhan ini masih di dalam Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 3 kata yang saya maksud di sini adalah menanggalkan, diperbaharui, dan juga mengenakan manusia baru. Sesungguhnya 3 kata ini adalah merupakan karya Allah dalam hidup kita, bukan usaha manusia, bukan sebuah perjuangan kita, tetapi semata-mata Allah yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya akan mencoba memulai bahwa menanggalkan manusia lama ini adalah sebuah proses di mana ketika kita menikmati hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Allah Roh Kudus akan menimbulkan sebuah perasaan dalam diri kita
tentang kepekaan terhadap dosa. Sehingga Allah Roh Kudus akan memunculkan sebuah perasaan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sehingga ada sebuah kebencian yang kudus dalam setiap perbuatan-perbuatan, dalam setiap pikiran-pikiran, dalam setiap perspektif yang masih berdosa. Maka ketika Allah Roh Kudus menimbulkan rasa kebencian yang kudus ini, maka orang-orang percaya akan berjuang bagaimana menanggalkan manusia lama ini. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mulai memiliki perasaan akan kebencian yang kudus terhadap manusia lama, maka masuk pada tahap yang kedua, di mana Allah Roh Kudus akan menuntun kita untuk diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Maka coba pikirkan bahwa yang dimaksud diperbaharui ini bukan dalam hanya perbuatan, tetapi terlebih kepada roh dan pikiran, yaitu berbicara tentang manusia rohani kita, dan hanya bisa diperbaharui hanya melalui karya Allah Roh Kudus. Maka ketika kita diperbaharui, maka bagian yang paling penting yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita, ketika Roh Kudus menimbulkan rasa kebencian yang kudus, maka setiap orang percaya harus dengan segera menyerahkan hidupnya untuk terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan yang lebih intim. Sehingga Allah Roh Kudus melalui firman-Nya akan terus menerangi kita dan terus memperbaharui pikiran-pikiran kita dan menanamkan kebenaran-kebenaran penting untuk kita lebih lagi taat kepada Tuhan. Maka inilah proses di mana kita dibaharui. Setelah kita mengalami hidup yang dibaharui, di mana Allah Roh Kudus akan terus menanamkan kebenaran-kebenaran, Allah Roh Kudus akan terus membawa kita kepada ketaatan, maka kita akan memasuki tahap yang ketiga, yaitu ketika kita terus menaati hidup yang dibaharui itu, ketika kita terus mengikuti pola hidup yang sudah dibaharui itu terus-menerus, maka itulah yang disebut dengan mengenakan manusia baru. Jadi mengenakan manusia baru ini bukan dalam pengertian sebuah status, tetapi mengenakan manusia baru adalah sebuah proses menghidupi kehidupan yang diperbaharui. Ketika kita menaati jalan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita hari demi hari. Saya bisa menggambarkan hal ini, bagaimana kita di dalam melewati manusia lama dan memasuki manusia baru dalam sebuah gambaran yang ingin saya ceritakan, yaitu sebuah rumah. Saudara, kita semua pasti bisa memahami apa itu rumah. Kita juga pasti mengingini adanya kita memiliki satu rumah. Tetapi kita bisa melihat gambaran ini dalam sebuah rumah yang tua. Rumah ini telah lapuk, banyak kerusakan di sana-sini. Oleh sebab itu, maka ada seseorang yang ingin membeli rumah yang sudah tua ini. Ketika dia membeli, maka apa yang dia lakukan? Maka ada terjadi perubahan hak milik. Sekarang rumah yang dulu pemiliknya telah menyerahkan rumah ini kepada pemilik baru. Maka pemilik baru ini melihat bahwa rumah ini harus diperbaharui. Apa yang dia lakukan? Maka pada awal-awal ketika dia memanggil tukang untuk merenovasi bangunan ini, maka saya percaya pada hari-hari awal di dalam tahap pembangunan rumah ini, maka rumah ini benar-benar hancur berantakan. Lantai-lantai semua dibongkar, dinding-dinding yang lapuk semua dihancurkan, atap-atap semua diganti, beberapa bagian-bagian daripada rumah itu semua ambruk. Kita melihat rumah itu pada awal-awal tahap pembangunan seperti sebuah bangunan yang barusan saja kena bom. Tetapi para tukang segera terus bekerja. Mereka mulai mengerjakan bangunan ini hari demi hari. Maka beberapa bulan ketika kita melewati depan rumah yang sedang direnovasi ini,
kita melihat sebuah kemegahan yang sangat luar biasa. Kita melihat sebuah perubahan yang sudah begitu baik. Kita melihat cat yang baru. Kita melihat bahwa bangunan itu sudah mulai bersih, sudah mulai ditata. Kemudian beberapa bulan berikutnya kita lewat di depan rumah ini. Kita melihat sebuah bangunan yang sudah sempurna, sudah menggambarkan apa yang dipikirkan oleh pemilik yang telah membelinya. Maka ketika kita melihat, maka kita melupakan masa lalu dari bangunan ini. Sekarang bangunan ini adalah sebuah visi daripada arsitek yang sedang mengerjakannya, dan sekaligus harapan daripada pemilik rumah ini untuk beberapa tahun ke depan. Demikian dengan kehidupan kita yang disebut dengan manusia baru. Maka manusia baru ini adalah bukan status, tetapi sebuah karya Allah yang mengerjakan dalam kehidupan kita, di mana Allah Roh Kudus yang terus mengerjakan sebuah rasa kebencian terhadap manusia lama. Dan ketika kita mau merayakan apa yang dituntun Allah Roh Kudus dalam hidup kita hari demi hari, dan terus menaati Dia, maka kehidupan kita diubah hari demi hari, diubah sesuai dengan visi daripada Tuhan sebagai arsitek kehidupan kita, karena Ia memiliki masa depan tentang kehidupan kita. Bahwa masa depan kehidupan kita adalah sebuah masa depan yang indah yang disiapkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Dan sekaligus bahwa kita akan menikmati pembaharuan itu hari demi hari. Sebuah bagian bahwa kehidupan yang dibaharui, yang terus kita nikmati dan lakukan, karena kita memiliki pengharapan yang jelas tentang masa depan untuk menikmati apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia sekarang, di mana kita ada di dalam masa transisi, mari kita terus menyerahkan hidup untuk dibaharui, dan terus menghidupi pembaharuan itu hari demi hari sesuai dengan rencana Tuhan atas kita. Demikian sharing firman Tuhan sebagai pengajaran iman bagi kita. Sampai bertemu di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.